sudah tidak jadi negara hukum. Kita ini nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Terungkap sosok Arman Hanis, pelindung Ferdi Sambo, kasus pembunuhan Brigadir J. Ini profilnya. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ferdi Sambo salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J. Kematian Brigadir J. Kasus tersebut terus disoroti semua publik. Berbagai kejanggalan dalam pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli lalu. Terlepas dari itu, sosok Arman Hanis kini jadi perhatian publik atas kematian Brigadir J. Arman Hanis adalah sosok pengacara Ferdi Sambo atau bisa dibilang pelindung dan pembela dalam kasus Brigadir J. Lantas, siapa sosok pengacara Arman Hanis pelindung Ferdi Sambo dalam kasus Brigadir J? Karena adanya pengaburan fakta di TKP, membuat Polri bekerja ekstra dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dilansir Teras Gorontalo dari YouTube Bedangga, di mana Arman Hanis mengatakan Ferdi Sambo melakukan pembunuhan Brigadir J lantaran melindungi harkat dan martabat keluarganya. Berikut ini profil dan karir pengacara Arman Hanis, pelindung Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui, Arman Hanis pengacara yang berasal dari Sulawesi Selatan atau Sulsel. Arman Hanis pengacara kelahiran 1973 ini memang bukan hal baru di dunia hukum Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2004. Ya, Arman Hanis sosok pengacara senior di kantor Reza, Irawan, dan Asosiasi sebelum jadi pelindung Ferdi Sambo dalam kasus Brigadir J ini. Ternyata pengacara senior itu pernah tangani beberapa kasus lainnya. Di antaranya, Arman Hanis pernah membela Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, di mana pada waktu ini Arman menjadi pengacara dari tersangka operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi pada awal tahun 2021. Sehingga dari kasus yang ditangani Arman Hanis tadi menandakan kalau dia bukan pengacara sembarangan. Selain mendampingi kliennya berasal dari kalangan pejabat negara, pengacara Ferdi Sambo itu pun terlibat dalam beberapa kasus besar lainnya, di mana Arman Hanis juga menjadi pengacara di sejumlah perusahaan besar tanah air, seperti PT Coca-Cola Distribution Indonesia, PT Ancol Indonesia, kuasa hukum pemohon Pailit dan PT Dian Semangat Insani dalam kasusnya dengan PT TWA Indonesia. Arman Hanis juga turut andil sebagai pengacara Juragan 99 saat berseteru merek dagangan dengan Putra Siregar, yaitu MS Glow dan Vaxel untuk tahun 2022. Sekarang, Arman Hanis kembali sebagai pengacara Ferdi Sambo yang belakangan menjadi trending topik di Indonesia dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, akan diperiksa Itsus. Diduga terlibat dalam kasus Brigadir J. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J di kediaman Ferdi Sambo. Pasalnya, mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo sempat menemui Fadil Imran di ruang kerja Kapolda Metro Jaya. Bahkan, suami Putri Chandrawati itu juga sempat menangis dalam pelukan Fadil Imran. Diketahui bahwa keduanya memiliki kedekatan, meskipun Kapolda Metro Jaya itu adalah senior dari Ferdi Sambo. Pengamat kepolisian Ises Bambang Rukminto mengatakan Bareskrim harus segera melakukan pemeriksaan kepada Fadil Imran sesuai dengan peraturan Kapolri Perkap nomor 2 tahun 2022 tentang kawasan melekat di lingkungan Polri yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 16 Maret tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang pelaksanaan tugas pokok Satfung atau Satker, Polda dan Polres, Polsek di jajarannya sesuai dengan standar operasional. Apabila atasan menemukan pelanggaran, wajib ditindaklanjuti, yaitu penindakan dan penyelesaian disiplin atau kode etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, sejumlah personel Polda Metro Jaya diduga melanggar kode etik
karena tidak profesional dalam menangani kasus penembakan Brigadir J. Di antaranya AKBP Jerry Raymond dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Susianto yang diduga terlibat dalam skenario Verdi Sambo dan obstruction of justice. Budi Susianto sebagai Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu merupakan anak buah dari Fadil Imran yang secara hierarki segala hal yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan akan langsung disampaikan kepada Kapolda. Mahfud MD sebut orang-orang Sambo sembunyikan kasus Brigadir J dari Kapolri. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada sekelompok orang di internal Polri yang awalnya menyembunyikan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Menurut Mahfud, hal itu yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit sempat kesulitan dalam mengusut kasus tersebut. Kasus Sambo ini disembunyikan dari Kapolri oleh orang-orang Sambo, sehingga Kapolri agak lambat, kata Mahfud dalam wawancaranya yang disiarkan di kanal YouTube Akbar Faizal. Dikutip Kamis 18 Agustus tahun 2022. Tidak hanya kasus Sambo, Mahfud mengatakan Kapolri kerap kesulitan dalam menyelesaikan kasus lain yang menyeret anggotanya. Sebab dalam tubuh Polri terdapat kelompok-kelompok punya kuasa. Kelompok-kelompok itu, ujar Mahfud, sering mencoba menghalangi penyelesaian suatu kasus. Kenapa Kapolri itu tidak selalu mudah menyelesaikan masalah? Padahal secara formal ia menguasai. Tapi ada kelompok-kelompok yang menghalangi, termasuk kasus ini, kata dia. Menurut Mahfud, Listio tetap bisa mengusut kasus-kasus yang ada, termasuk kematian Brigadir J. Dia mengatakan, Listio pun bisa berkoordinasi dengan baik bersama pemerintah. Misalnya, komunikasi dengan kita, masyarakat, sehingga jalan kasusnya selesai, meski agak terlambat, ujarnya. Mahfud menyebut perlu ada pembenahan di tubuh kepolisian. Di dalam Polri, menurut Mahfud, tidak boleh ada kelompok-kelompok tertentu. Itu menunjukkan perlu ada pembenahan Polri itu sebagai kesatuan sebagai institusi pemerintah, ujarnya. Sudah menghubungi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan untuk mengkonfirmasi pernyataan Mahfud. Namun, belum ada yang merespon. Kepolisian telah menetapkan Irjen Verdi Sambo beserta Baradae, Bribka RR, dan KM alias Kuat Ma'ruf sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui ada kejanggalan saat kasus diumumkan pertama kali oleh sejumlah pejabat kepolisian. Kini, tim khusus telah dibentuk dan mengungkap kematian Brigadir J secara objektif dan transparan. Setidaknya 63 personil kepolisian diperiksa terkait tindakan tidak profesional dalam penanganan kasus Brigadir J.